Dok, Mbak, mau tanya dong. Hipertensi itu katanya bisa merusak saraf. Contohnya kayak gimana ya, Dok? Merusak saraf. Bisa nggak ya? Halo Nevro Friends, ada yang nanya nih tentang saraf ya. Memang kalau misalnya saya udah sering bahas nih tentang komplikasi hipertensi, di mana komplikasi hipertensi itu selalu bisa menyerang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena pada prinsipnya, kenapa organ-organ tubuh itu bisa rusak karena hipertensi? Karena hipertensi merusak pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh kita. Jadi termasuk saraf itu juga bisa kena ya kalau pembuluh darah yang ke saraf itu rusak. Nah, kalau kita ngomongin saraf, sebenarnya disclaimer dulu ya, saya bukan dokter saraf, tapi paling tidak ilmu dasar tentang saraf itu saya sudah lewati saat saya dokter umum. Dan hipertensi juga memang bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi pada saraf gitu. Jadi kalau ngomongin saraf, saraf itu selalu ada dua macam. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi itu adalah saraf-saraf yang ke tepi-tepi ya, tepi itu misalnya tangan, kaki, dan ke organ-organ tubuh. Nah, yang ke organ-organ tubuh itu nanti ada juga yang namanya saraf otonom. Jadi saraf yang menggerakkan organ-organ tubuh kita. Jadi semua saraf itu sebenarnya bisa terdampak oleh karena hipertensi. Kalau pembuluh darah yang menuju ke saraf-saraf tersebut memang rusak. Jadi kalau ngomongin saraf ya, kayak tadi tuh sistem saraf pusat. Yang paling sering hipertensi bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat itu adalah stroke ya. Teman-teman tahu semua stroke itu adalah suatu serangan ya, serangan akibat adanya penurunan aliran darah yang tiba-tiba pada pembuluh darah otak. Jadi stroke itu bisa menyebabkan orang jadi lumpuh mendadak ya, orang jadi pelo mendadak. Jadi itu bisa terjadi secara tiba-tiba akibat kerusakan pembuluh darah yang mungkin sudah lama terjadi karena adanya hipertensi. Jadi stroke itu adalah salah satu manifestasi kerusakan saraf yang sangat mungkin bisa disebabkan oleh hipertensi. Dan stroke sendiri sebenarnya banyak sekali bentuknya ya. Ada stroke yang sifatnya penyumbatan, ada stroke yang sifatnya perdarahan, ada juga stroke-stroke ringan yang bisa menyebabkan orang menjadi nyeri kepala, pusing yang berulang gitu ya, dan vertigo mungkin, atau ada juga penurunan aliran darah ke otak yang bisa menyebabkan seperti mirip kondisi demensia atau pikun gitu ya. Pikun yang terjadi karena kerusakan pembuluh darah akibat hipertensi. Disebut demensia vaskuler, itu juga bisa. Sedangkan yang mengenai sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi, ini biasanya manifestasinya adalah gangguan pembuluh darah yang ada di tangan atau kaki. Paling sering bentuknya adalah suatu luka. Jadi luka yang tidak sembuh-sembuh akibat adanya kerusakan pembuluh darah yang ada baik itu di tangan maupun di kaki. Itu juga sangat bisa terjadi. Selain itu, kalau selain kerusakan pembuluh darah yang itu di saraf-saraf tepi juga bisa menyebabkan gangguan saraf ya di saraf tepi seperti kesemutan ya, geringgingen atau mungkin gangguan-gangguan sensoris lainnya ya. Sensoris itu artinya apa namanya? Stimulasi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi misalnya ada gangguan dia berlebihan merasakan nyeri, misalnya dipegang sedikit udah nyeri banget, atau malah sebaliknya dia tidak bisa merasakan nyeri sama sekali. Itu bisa mengganggu saraf tepi yang sifatnya sensoris. Belum lagi itu sensoris ya. Ada lagi saraf yang motoris. Jadi saraf yang bertugas untuk menggerakkan otot. Nah, itu kalau yang terganggu adalah saraf motoris, persis nanti seperti stroke ya, tapi sifatnya dia kerusakannya di pembuluh darah tepi bukan di otak. Itu juga bisa menyebabkan kelumpuhan ya. Terus tadi juga bisa menyebabkan kelemahan otot itu pada saraf yang motoris. Lalu yang ketiga yang tadi saya bilang adalah saraf otonom, yaitu saraf yang mengenai organ-organ tubuh. Nah, kalau ini juga bisa terjadi di semua organ, tergantung organ mana yang kena ya sarafnya. Nah, kalau saraf otonom yang terkena ini juga berbahaya karena bisa menyebabkan banyak sekali gangguan fungsi organ tergantung saraf mana yang kena dan pembuluh darah mana yang memang rusak akibat hipertensi.
Jadi gitu ya Nefrofriends, penjelasan singkat tentang contoh-contoh apa sih manifestasi gangguan saraf yang bisa disebabkan oleh hipertensi. Banyak banget ya sebenarnya, kalau mau dibahas detail juga bisa, tapi sebenarnya itu kalian juga bisa menyimak edukasi dari para dokter saraf, karena sebenarnya semua pembuluh darah, semua saraf yang ada di dalam tubuh itu juga diberi makan, diberi oksigen, diberi nutrisi oleh pembuluh darah. Dan hipertensi adalah perusak pembuluh darah yang utama selain diabetes juga. Jadi kalau pembuluh darah rusak, maka saraf pun akan bisa rusak.